terendah yang pernah dirasakan? Di titik terendah itu saat kemarin, Mbak. Malah setelah aku jadi sis berdaya, titikku aku pernah mengalami rendah sekali. Rendah banget, serendah-rendahnya sampai aku pun jatuh sakit loh. Karena satu, ternyata kita itu nggak harus siap di atas saja, Mbak, harus siap di bawah. Karena kenapa? Semakin kita di atas, ternyata orang-orang itu banyak yang ingin menjatuhkan kita. Tanda kutip ya, betul. Yeah. Entah difitnah, entah ngiri. Itu ternyata mentalku belum siap saat itu. Aku taunya sudah di atas aja, ya nggak, Mbak? Iya, benar dah. Itu belum latihan nih, Mbak, belum latihan. Nggak bakalan bisa latihan. Betul, ternyata harus dihadapin. Itu langsung, nah ini yang instan yang kita iya, betul. bisa. Finally, brok, difitnah sana sini, dihujat atau apa ya, ada yang plus minus karena kan kita nggak bisa mengontrol orang lain. Dalam hal personal brandingnya, dalam hal brandingnya. Personal branding awalnya, tapi kan finally tetap ke produk, ke bisnis ya. Ke bisnis pasti, Mbak, kayak gitu. Tapi it's okay. Aku terus maju ya. Itu karena kan recovery-nya itu bener-bener yang berapa lama tuh? Hampir 6 bulan mungkin ya, Mbak. Hampir 6 bulan, dan itu pun aku berpikir gini, lah aku kenapa ya mesti mikirin omongan orang gitu kan, Mbak. Memangnya dia membayar tagihan-tagihanku? Iya nggak sih, Mbak? Nggak perlu, nggak penting. Finally anakku lagi dan orang-orang di sekitarku. Jadi ada bestie yang benar-benar. Iya betul. Ada orang-orang yang benar-benar support banget. You harus maju, bangkit. So ya udah, aku dari salah satunya kan dari reward sis berdaya ini. Ini setelah dapat reward. Bahkan Mbak, setelah dapat reward. Bukan yang saat pandemi malah. Yang istilahnya yang di sini langsung langsung dilempar. Karena kenapa? Psikis kita yang kena. Makanya aku sampai bilang juga, aku nextnya banyak menjadi narasumber after sis berdaya. Aku bilang kita harus sehat secara mental dulu. Itu yang terpenting. Bagaimana sehat secara mental? Sehat secara mental itu kita tidak mendengarkan omongan orang yang negatif. Oh, itu salah toxic ya, betul Mbak. Gitu ya. Itu mempengaruhi banget. Jadi kenapa aku bilang kalau misalkan lu mau maju, kalian harus sehat secara mental dulu. Tapi bagaimana kalau 80-an ke atas itu kan Gen Z kan? Gen Z. Ya kan? Gen Z itu 2000 ya, Mbak ya? 2000-an ya? 2000-an. Masih aku 87 ya, mendekati lah itu ya. Itu transisi betul. Gen Z. Apalagi Gen Z sekarang kan yang dapat kerjaan nanti ntar lagi males ya terus keluar gitu kan, padahal kan nggak gampang dari kerjaan. Iya, betul. Terus kemudian dengar omongan yang toxic dikit, kena langsung mental gitu ya, kan. betul itu banget loh, Mbak. Karena kenapa setiap ya. individu itu nggak sama cara kita menerimanya. Makanya aku sampai bilang, wah iya juga ya, finally bangkit ya, mencari yang positif dan menghindari hal-hal yang negatif inilah. Itu aja, Mbak. Yang penting kita sehat secara mental pertama, baru kita bisa melakukan hal yang lain. Kalau kita tidak sehat secara mental, banyak bulian, kita down, itu berpengaruh banget buat jalan kita. Jadi selama 6 bulan down itu ngapain? Aku mager enggak? Sama sekali. Aku kan terus-terusan harus move. Dan kenapa? Aku menggunakan reward yang sis berdaya ini untuk sekolah teh. Di Indonesia atau? Di Indonesia, masih di Jakarta. Dan ada salah satunya ada di Bandung juga. Kayak gitu. Jadi selama 6 bulan itu aku bener-bener tiarap dulu, Mbak. Tiarap itu dalam arti kata belajar, memulihkan diri sendiri, self love lagi, seperti itu loh, Mbak. Iya benar, betul ya, benar. Kenapa begini? Dan ternyata itu kalau misalkan kita hanya memikirkan kenapa aku begini ya, kenapa aku dibully seperti ini, sudah nggak penting, Mbak. So aku bilang aku lebih memfokuskan orang-orang yang mensupport aku di belakang aku. Apalagi ada anakku, dia sampai bilang, why mami, mami nggak boleh kayak gini, up mami, bangun mami, pasti gitu. Karena ada dia, Mbak. Aku bilang, oh iya ya bener juga. Terus ada orang-orang di belakang aku yang bener-bener, yang ternyata yang aku lihat lagi, saat aku lihat, oh ini hanya sebagian doang, segelintir orang aja nih yang mau ngejatuhin
Ya nggak sih Mbak? Yes, Nggak betul. semua orang, kecuali Itu semua pasti. orang ya Mbak. Ya makanya, Nah. oh iya ya, kalau misalkan kita di atas, berarti kita harus punya siap untuk dibully. Siap semuanya. Betul, Semakin benar. kita ke atas, bukannya semakan, kenapa gunung semakin ke atas Kalau semakin runcing. Ya? Betul Mbak, itu. Makanya aku sampai bilang, oh oke, bangkit sekolah ini di 2024 aku mulai nunjukin diri lagi, launching Artisanti. Tapi yang Mojito, NT itu tetap jalan. Aku tetap melakukan kegiatan seperti tetap biasa. ya, seperti Tetap biasa. kan, Jadi- tapi kan aku ada yang kerja juga saat ini Mbak sama aku. Jadi Oke. mereka yang jalanin. Aku lebih memfokuskan diri untuk itu tadi belajar, inovasi. ya betul, self love lagi gitu kan, bener-bener aku harus bisa kuat gitu loh Mbak Nah. saat aku naik lagi. Yang membantu, maksudnya itu apakah itu karyawan, apakah itu teman yang Membantu bisa secara apa kalau, Mbak? bisnisnya. Ah, Jadi kalau bisnisnya. kemana-mana kan nggak mungkin sendiri kan, ada yang bantu kan. Ada. Nah yang bantu itu apakah kita gaji atau itu sebagai salah satu partner UKM yang lain yang masih belum naik? Itu partner Yang- pribadi sih lebih. Oh lebih. Karena kenapa? Partner UMKM itu sebenarnya tidak bisa gimana ya? Dijadikan partner. secara, karena mereka merasa kita itu kompetitor. Seperti itu, Mbak. Oh Kita jadi itu kompetitor. Oke. Jadi aku dalam berpikir hal kerjasama, apalagi semua. kolaborasi itu mah Betul. udah seperti impossible gitu ya. Betul. Tapi apakah impossible ini bisa menjadi possible nggak ya? Possible selama kita masih tetap berpikiran positif dan jernih, dan kita benar-benar punya border untuk diri kita sendiri untuk tidak jatuh kepada omongan yang lebih Jadi negatif. hatinya mesti lebih besar, Lebih luas semua. lebih gede gitu. Bener, Jadi bener. kalau gagal dengan orang ini, Betul, kita itu bisa terus. berusaha dengan Betul. ini, malah bukan menutup pintu ya. Betul. Artisanti itu launching Mbak. Finally aku dapat lagi baru aja kemarin ya, sekitar tanggal 29 Juni aku maju di penghargaan award BUMN Bina Mitra. Jadi bukan dana lagi, bukan Dana sis itu berdaya terus lagi. dana itu terus akan, besok pun aku akan pers conference sebagai alumni Sis Berdaya, sebagai ikon Sis Berdaya 2023 alumni pertama. Jadi nanti nih aku lagi mulai roadshow untuk cari lagi Sis Berdaya yang baru. Untuk nanti ikut kompetisi lagi, award lagi betul, gitu. seperti itu Mbak. Dan yang ini aku dapat yang baru kemarin, Artisantinya Mbak yang naik. Artisanti itu ya ampun baru baby banget, 6 bulan, tapi alhamdulillah aku dapat penghargaan award itu dari BUMN. Dan aku mewakili PLN. Kayak gitu. Kenapa PLN? Aku dapat binaan sana, kebetulan salah satunya di tahun 2023 itu aku masuk nih jadi binaan PLN. PLN itu kan ada CSR, butuh UMKM yang bisa berinovasi, bisa bekerja sama instansi ini ya. So aku masuk, ya mereka mensupport juga ternyata, karena mereka melihat bisnisku dan Artisantiku ini sama minumanku itu berpotensi. Nah, setelah itu baru ikut award dana atau Setelah Sis Berdaya. Setelah Jadi Sis Berdaya. setelah Sis Berdaya itu aku banyak banget nih Mbak diundang. jadi So lebih pretty ya, jadi cantik banget. Jadi banyak sekali yang melamar ceritanya. So banyak banget kayak pinangan dari yang lain. Betul. Bener Mbak. So banyak sekali yang mengundang dari segala komunitas, dari single mom Indonesia, dari mana, terutama RRI ya. Itu banyak sekali membantu. Jadi aku banyak sekali undangan-undangan untuk menjadi narasumber. Betul. Terutama perempuan ya, bagi para perempuan. Kayak gitu Mbak. Dari Sis Berdaya perjalanan panjang, akhirnya aku dipinang istilahnya sama PLN ini. Akhirnya terus fokus lagi di 2023 mereka dari dana, istilahnya aku bisa nyambung di PLN. Aku menggunakan istilah fasilitas dari mereka ya Mbak ya. Aku bilang aku udah dikasih fasilitas sebagus ini, kenapa aku tidak manfaatkan. So aku launching Artisanti ini langsung naik lagi. Kemarin masuk di IKEA. Wow, jadi bisa lihat ininya apa brandnya? Demero juga. Oh, jadi brandnya Demero sama Artisanti, Demero betul. Oh, masuk di Itu
sesuatu hal yang aku juga amazing ya Mbak ya. Jadi masuk penghargaan Waktu itu. masuk ke IKEA atau masuk ke tempat-tempat retailer kayak gitu, itu apakah dibantu juga oleh Dibantu Mbak semua. PLN atau Dibantu semua dari PLN. Itu luar biasa banget, makanya aku memanfaatkan semua fasilitas. Harus lah ya. Itulah tugasnya pemerintah Betul, memberikan fasilitas betul. dan kita harus memanfaatkan Betul, sebenarnya. betul. Kan ini kan inspirasi untuk yang lainnya ya. Mungkin terutama para perempuan. UMKM yang mungkin yang nanti mendengarkan itu ada hub UMK, kalian bisa masuk. Terus Dana Indonesia ini juga lagi membuka link untuk pemberdayaan perempuan untuk kompetisinya, coba bisa masuk. Jadi berarti kalau Dana itu dia harus ikut kompetisi dulu, Iya. baru dia akan support. Dia akan support. Nah, yang dia support itu apakah yang dapat award saja? Dapat award atau, saja. Oh, dapat award. Jadi Berapa kalian banyak harus berapa banyak tuh dapat award? Ya, maksudnya pemenangnya berapa banyak nanti? Tadi kan dari 2.500 terus yang dapat 10. dari gitu. 2000 kalau aku kemarin dari 2.700 orang dengan 1 2 3 area itu cuma pemenangnya cuma 15 orang, Mbak. Bener-bener selektif banget. Selektif banget. Makanya aku bilang masuk di posisi 2 itu luar biasa banget sih. Berarti yang dilihat oleh Sis Berdaya itu adalah inovasi. Inovasi dan background diri sendiri. Saat kalian punya company profile yang bagus, personal branding yang bagus, mereka akan lihat. Dan saat penjurian itu benar-benar yang seleksi ketat, Mbak. Itu karantina aku selama 4 hari. Dan di situ tuh juga bagus banget, Mbak. Aku dapat public speaking yang bagus, aku dapat pelatihan kayak semacam Canva, semacam digital marketing, e-commerce. Itu kan yang istilahnya kalau misalkan mama-mama UMKM tuh males susah banget ya Mbak ya. Tapi ini bener-bener yang jadi nggak konvensional yang pakai WA gitu. Iya betul. Sekarang tuh blastnya tuh jadi bagus gitu bagus. kan. Jadi punya IG sendiri Betul. atau mungkin punya toko online. Iya shop betul. Jadi sendiri. bagus nih. Jadi apa sih? Terorganisir dengan baik Mbak. Kayak gitu. Itu yang Dana ini kita ngomong Sis Berdaya. Dia dalam misalnya 2.700 dan yang diambil cuma 15. Itu kan berarti ketat banget Mbak. Dan itu dari seluruh Indonesia ya. Dari seluruh. Bukan hanya se-DKI. Kalau DKI mungkin oke lah gitu loh, tapi ini dari Indonesia. Dan kemudian aku menang BUMN Award kemarin juga itu dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia juga. Betul. Nah, kalau boleh tanya, apa yang membuat kamu menang? Yang menurutku itu secara pribadi, aku sebagai seorang mega owner The Mero, aku punya value sebagai seorang single parents yang kuat. Kedua, produkku yang baik dan terus berinovasi. Ketiga, mencintai lingkungan. Itu bagus banget. Betul Tapi Mbak. memang itu memang tiga-tiganya Harus paket, tiga itu, harus itu. paket. Makanya aku sampai bilang, kenapa bisa menang? Yuk lihat, lihat progres di presentasiku. Jadi betul. Jadi berarti personal, produk, inovasi. Kemudian environment, lingkungan. Iya, betul. Tiga itu. Itu harus itu ada Mbak. Udah nggak ada. Yang lain sih, yang lain oke lah ya. ya betul. Kayak misalkan coba packaging kecil aja. Yang aku bilang tadi Mbak, dari serat jagung bisa dijadiin pupuk. Itu orang berpikir gak sih? Enggak. Tapi aku berpikir seperti itu. Sampai pun sampah pun harus bisa jadi recycle. Betul. Dan bisa dijadikan. Aku pikir aku punya anak yang Gen Z ini biar bumi terus sehat lah. Iyalah ya. Ya nggak sih Mbak, aku nggak mau pandemi lah ini. Jadi tidak-tidaknya lingkungan itu lebih oke lah gitu loh Mbak. Ya nggak sih? Kita harus seperti itu. Iya benar. Nah, Sis Berdaya ini tiap tahun ya ada. Aku terus. Angkatan pertama Mbak, 2023. Ya ampun. Betul. Makanya besok aku ada press conference sebagai ikon 2023 Sis Berdaya. Dari 15 ya atau ikonnya? Ikon 2000. Iya betul. Dari 15 yang menang nih, yang ini 2023 ya, kurang lebih setahun kan? Apakah semuanya masih survive atau sudah ada? Pertanyaannya gawat ya. Oke. Ya kan kita bicara gini loh, Meg. Ini kan kita bicara bagaimana you're fighting, ya kan? Terus kemudian up and down-nya, kemudian oh ya memang kamu layak menang karena itu, gitu kan?
tetap ini kan success story. Jadi 2023, 2024 itu kayak punya prestasi nih. Kayaknya 2025 harus punya harus lagi lebih nih. dong. Harus lebih. Makanya aku kita sampai bisa bilang lakukan bersama perempuan. Betul betul, Mbak, betul. Ya kan? Jadi harus kan ini kan begini jadi link ya, Mbak Jadi ya. nge-link. Jadi nge-link, jadi semuanya dan kita karena kenapa aku bilang tadi value pribadi, Mbak. Kita harus punya stepnya itu. Aku bilang kalau misalkan kita mau kenal dengan lebih baik dan lebih orang-orang yang setara sama kita harus punya setara sama mereka. Nggak mungkin kan, Mbak, dari negeri dongeng Cinderella gitu jadi upik abu itu cuma di dongeng. Saya Mbak. bisa jawab tuh, cuma satu, Apa? keep learning. Yang lainnya itu That's right. Of course. menambah Ya betul. value added aja. Betul, Tapi betul. kalau kamu stop belajar, selesai. Mbak, kita harus belajar setiap detiknya Setiap bahkan. detik, Ya nggak sih, Mbak? Betul, bahkan betul. orang yang menyakiti kita itu kita jadikan Ya, harus sebagai belajar. pelajaran. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa survive. Bahkan kita harus berterima kasih sama orang yang pernah menyakiti kita. Karena kenapa? Mereka menyakiti kita, Membuat kita lebih membuat kuat. kita lebih kuat. Kalau kita nggak bisa lewatin dia, end. Ya nggak, Mbak? Benar. Bahkan kalau kita sekarang melewati, oh my god, oke. Pokoknya Oh my god. kalau orang tua dulu bilang, orang tua dulu saya ingat banget bahwa batu aja Yes. kalau ditetesin hanya air satu tetes aja itu bertahun-tahun akan menjadi lubang. Betul. Batu karang ditetesin air laut ya, Mbak, lama-lama jadi bolong, Jadi ya. bolong, kan? Jadi itu filosofinya terserah aja. betul, mau dijelasin filosofinya gimana. terserah. Betul. Aku masih sebagian kecil nih, Mbak. Masih tahu aku menang si Sepedaya, aku menang si BUMN. Tapi di belakangnya lagi baru kemarin aku bukan podcast. Wawancara untuk masuk Astra itu hanya 24 orang dari seluruh Indonesia. Jadi aku perwakilan Jakarta. Ini tetap karena produknya juga, kan? betul. Jadi seperti itu. Saat menang, Itu satu langkah, ribuan pintu kesempatan terbuka, Mbak. Jadi walaupun membuka satu pintu itu susahnya setengah mati gitu kan. Tapi pas terbuka, aku selalu bilang satu orang nutup rezeki kita, 9 pintu di depan itu pasti mantap. terbuka buat kita. Asal Jadi kita mau bangkit dan tadi apa, Mbak? Keep learning. Ya, keep learning. Keep learning itu hanya setuju keep dong. learning aja. Betul. Mbak, perjalanannya itu ya nggak mudah, tapi ya kita harus laluin. Karena kenapa gerbong kereta kita tuh harus berjalan. Tanpa mereka itu ya harus berjalan. Karena kenapa ada anak kita loh. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Mega ini, ya terutama untuk perempuan kan. Nah, bagaimana kita mengencourage gitu loh, membuat nih perempuan-perempuan, ya kita nggak bilang bahwa mereka udah kayak ya udahlah putus asa gitu. Iya. Ya itu satu. Yang kedua, kalau kita ngomong Gen Z, memang Gen Z kan mager banget ya, kita nggak Buatlah ngomongin itu ya. makanya anakku Gen Z, aku nggak pengen dia Gen Z. Nah. Karena aku selalu terus nih bikin dia kok, you harus bisa Terus punya usaha atau apa, dan aku mengajari bisnis loh dia dari kecil, Mbak. Nah, ini Betul, kan betul. sebenarnya kan yang diedukasi karena ini Gen Z-nya anak, ya kan? Berarti kan yang harus diedukasi dan di-encourage untuk ayo dong, bangun dong. Sebagian Let's kecil go, itu sebenarnya ayo. dari orang terdekat kita dulu, Mbak. Bener nggak? Buat apa kita jauh-jauh tapi yang di dalam kita ini istilahnya terbengkalai ya? Ya selain anak, keluarga. Iya, selain anak, lingkaran inner- pertama keluarga dan orang-orang yang support kita, yang benar-benar mencintai kita. Kalau Fokus kan aja. pasti kan ada yang love and hate ya. Ada yang juga walaupun itu keluarga akan Iya. seakan-akan, nah gue jatuhin loh. Itu Kasarnya gitu itu kan. salah satu yang kemarin aku bilang membuat aku jatuh. Itu salah satu intern, Mbak. Oh oke. Betul. Ups. Jadi keluar ya. Jadi keluar. Tapi ya Nggak seperti apa-apa. itu. Tapi nggak apa-apa. Itu Betul. sesuatu yang maksudnya pembelajaran. untuk Pembelajaran, kita, kan. betul. Kan keep learning. Keep learning. Yang penting jangan pernah putus asa. Betul. Gitu. Kita harus tetap mau omongan apapun lewat, Mbak. Nah, kalau untuk memberdayakan perempuan-perempuan di luar sana gitu ya, jadi belepotan ngomong perempuannya, saking perempuan Saking terus nanti ini perempuan kenapa ya. perempuan dulu ya kayak feminis Kayaknya banget. sekarang lagi ngomonginnya soalnya pemberdayaan sis berdaya ya, Mbak. sis berdaya Betul. soalnya. Nah, saya masih belum mengerti kenapa sih sis berdaya ini memilih perempuan. Karena kan ya konotasi bisnis, konotasi pekerja itu kan kebanyakan kan laki-laki ya. Kenapa dia
mempunyai pandangan bahwa ini perempuan ini kita harus diangkat ya. Diangkat. Satu Mbak, karena kaum perempuan ini selalu tidak dianggap setara oleh kesetaraan. Aku lihatnya seperti itu. Jadi kenapa hanya perempuan-perempuan yang untuk mereka, jadi namanya sis berdaya bukan bro berdaya. Iya sis berdaya makanya. Sis berdaya karena kenapa? Ya sebagian perempuan betul sista karena jadi kita alumni itu semua dipanggilnya sista. Oh betul banget Mbak. itu lucu emang sih jadinya. Jadi sis berdaya ini benar-benar yang mengangkat derajatnya perempuan menurut aku Mbak. Dan itu benar-benar work banget. Dari 15 orang ini yang aku punya grup ya, itu bener-bener Mbak, dari sis berdaya mereka menang lagi. Nah berarti pertanyaan saya terjawab bahwa 15 itu ya semuanya berkembang, bener-bener imbang dan bener-bener berkembang. Dan Mbak, ini bener-bener yang saya bilang sis berdaya tepat banget milih mereka ber-15 ini. Jadi gak ada yang down, bahkan mereka lebih. Dan ini kalian 15 ini sebagai alumni yang pertama itu betul-betul saling mendukung. Betul Mbak, nggak bener-bener kayak kita saling mengcover ber-15 ini, saling mendukung dan itu semua berkembang Mbak, menang ini lagi. Jadi intinya juga walaupun kita menang, we cannot live by ourselves ya, nggak bisa apa-apa kita lakukan sendiri. Iya betul, pada akhirnya seperti itu. Karena kan kenapa di bawah kita juga pasti yang support itu kan salah satu yang membantu kita. Terus yang bekerja sama kita itu juga yang membantu kita Mbak. Dan teman-teman lingkungan yang baik itu juga membantu kita berkembang dan bertumbuh. Kita berkembang dan bertumbuh, pilih aja mau berteman dengan, tapi pada akhirnya memang kita harus memilih teman. Kalau misalkan nggak baik teman kita, langsung cut off lah Mbak. Nggak apa-apa, lu dibilang kayak misalkan, lu jahat banget gitu ya. Nggak apa-apa Mbak, karena kenapa mempengaruhi satu lagi yang tadi kita omongin di awal, kesehatan mental kita. Berpengaruh Mbak, pasti. Tapi ada dari segi agama bilang sayangilah musuhmu. Intinya sayangilah musuhmu, takutnya besoknya kita butuh dia. Ya, intinya betul. Kan seperti itu. Jadi agama apapun pasti mengajarkan hal yang baik kan. Dan bagaimana kita sebagai satu yang memang mencintai dan dicintai itu ya membuat influence yang baik. Satu nih. Ini kayaknya agak sedikit kaku gitu. Cuma satu berarti nih. Pengalamannya deeply banget. Very deep ya gitu ya. Mbak, gitu loh. Membekas sekali gitu sampai ke situ kayaknya. Betul, aku sampai ketawa. Aku bilang, Mbak, cuma satu. Ikhlas dan memaafkan. Udah. Just it. That's it. Mbak, dengan let go itu berarti kita ikhlas dan memaafkan gitu ya. Ilmu ikhlas itu mahal Mbak, nggak bisa semua orang ada, nggak bisa semua orang itu bisa. Orang bisa memaafkan tapi nggak bisa ikhlas. Tapi kalau udah ikhlas yuk pasti memaafkan orang ini. Itu aja sih Mbak. Itu kayak aduh susah banget itu. Betul. Itu bisa dilakukan kalau wiadan dengan diri kita sendiri. Iya betul, kata itu orang kan nggak gitu. gampang Mbak, nggak ya gampang. Kan? Pasti butuh waktu, nggak apa-apa. Terus belajar yang tadi, terus ini akan berkesinambungan dengan keep learning tadi yang kata-kata yang kita terus ini ya mengalir. Itu ya. Pasti itu Mbak. Itu kayak kalau kita ikhlas dan memaafkan, tau nggak Mbak, kita kayak di pundak kita nggak ada. Kayak kita nih setiap hari gendong gajah di pundak, berat dong. Mukanya itu. Kayaknya gajahnya juga kemarin ya. Betul. Itu langsung kelepas Mbak. Mungkin bukan gajah kali kemarin. Apa dinosaurus? Gajah sama kuda Nilo. Iya bener ya. Mukanya tuh kayaknya puas banget. Betul. Itu tuh bener-bener Masya Allah, langsung gitu Mbak. Dan sehat lah kalian itu. Tapi benar. Jadi sebenarnya jadi setuju lah ya bahwa oke lah kita tetap berteman tapi that's it gitu. Udah selesai lah. Selesai. Kalau mau minta bantuan saya bisa bantu ya oke kita bantu. Itu kan ikhlas dan maafkan sebenarnya. Atau karena people come and go Mbak. Ya deh. Agree lah. People come and go. Lagi kan kita udah nggak tahu kemana dunia lain. Betul. Nanti aku ketemu Mbak Lucy di sini.
Bisa menghilangkan yang bisa satu gitu ya. Betul. Oh itu setuju ya? Oh Mbak, Gawat. agree banget. Is Mbak, you know, kalau kita ketemu kita bicara nih sampai pagi Mbak. Benar. Aku bilang mungkin Mbak juga pengalaman yang muda, bukan berarti harus kalian juga bisa di atasku itu harus bisa belajar dari yang muda. Makanya aku bilang Mbak, kosongin gelas kalian dengan siapa kalian bertemu. Kalau kalian terus merasa pintar ataupun full dihadapin orang, kita nggak tahu orang itu tuh ternyata lebih dari kita. Gelasnya lebih gede. Itu kan, oh my god, ini kita malu juga. Seperti itu loh. Makanya aku bilang, Mbak, di sini perjalanan hidup itu bener-bener kayak filosofi sebenarnya. Bener-bener ternyata filosofi itu bener. Jadi kita cuma ambil filosofi yang ada yang ada pengalaman diri kita tuh seperti apa. Mega punya pikiran nggak kalau gimana kita mengajak perempuan-perempuan yang bukannya lemah ya, tapi masih merenung dengan... Enggak ya? Kalian gini, nggak perlu yang kata-katanya harus bener menyelekit Mbak. Oh gitu, jadi no, orang akan bisa. Kayak iya, gitu. nggak usah, bener bilang kalian lemah. Tadinya juga mau ngomong itu nggak enak hati yang lemah. Betul, tapi lemahnya kecil banget, tapi kita harus bersuara. Nggak bisa Mbak, harus begitu, harus digembleng dulu baru. Jadi orang yang kuat mendengarkan itu awal yang baik Mbak, banget untuk bangun dan kesehatan mental. Udah itu aja bagi semua perempuan. Kalian yang jalanin, kalian menjadi seorang perempuan, mau ibu rumah tangga sekalipun, mau wanita berkarir sekalipun, tidak ada yang salah. Tapi kalian harus tetap punya value karena anak-anak kalian adalah yang kalian itu menjadi contoh buat anak-anak generasi berikutnya. Jadi sebenarnya kita ngomong kesehatan mental itu healing itu nggak cukup ya, Mbak? Mau you healing ke Raja Empat, mau you healing ke Eropa, balik lagi, you masih ada di sini. Makanya aku bilang Mbak, ikhlas dan memaafkan itu jalan yang terbaik. You ada di rumah doang sambil ngeteh, tapi hatinya itu memaafkan dan ikhlas, tenang.